Selamat pagi teman-teman semua, semangat pagi selalu. Pada kesempatan video ini kita akan coba menyelesaikan satu kasus menggunakan aplikasi Myop. Kita langsung saja kita buka aplikasi Myopnya. Oke, saya menggunakan aplikasi Myop versi 19,6. Di sini ada 5 jendela. Ya, yang pertama open, kemudian create, kemudian export, what's new, dan exit. Open ini dipakai untuk membuka database Myop yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian create ini adalah membuat database atau lembar kerja baru. Explore ini adalah fasilitas database atau sampel perusahaan-perusahaan yang disediakan oleh Myop. Kemudian what's new ini adalah mengetahui fasilitas-fasilitas baru versi 19,6 yang sebelumnya tidak dipunyai oleh versi sebelumnya. Kemudian exit adalah keluar dari Myop. Karena kita membuat file baru atau database baru, maka kita klik di sini adalah create. Ini introduksinya, kita next saja. Nah, di sini ada perintah atau permintaan untuk memasukkan informasi perusahaan kita. Kita masukkan di sini PT Latihan. Kemudian klik atau diketikkan namanya Ahmad misalnya. Oke, kemudian kita next saja. Yang lainnya ini tentatif, boleh diisi dan boleh juga tidak diisi ya. Tapi sebaiknya memang harus diisi. Tetapi karena ini adalah latihan, kita next saja. Oke, ini tahun bukunya kita isi saja, ini 2019 lah ya. Nah, kemudian tahun bukunya, akhir bukunya adalah Desember. Ini conversion month-nya adalah November. Number of accounting period-nya 13 ya. Next. Ini konfirmasi mengenai apa yang sudah kita masukkan tadi. Kita next saja. Di sini ada 3 pilihan build your account list. Yang pertama adalah kita menggunakan list yang telah disediakan oleh Myop. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan atau mengimpor list dari akun sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, ini kita akan membuat baru. Kita akan menggunakan yang ketiga ini. Next. Ini permintaan untuk tempat penyimpanannya, kita simpan di mana ya. Kita cek aja, kemudian kita simpan supaya tidak default ke penyimpan yang disediakan oleh Myop. Oke, latihan sudah ada. Ini kita masukkan latihan juga apa-apa ya. Latihan aja. Ini PT Latihan Ahmad, kita save. Oke, jadi nanti simpannya di situ. Kita harus ingat supaya kita tidak kehilangan jejak tentang database kita. Next ya. Nah, ini langsung saja kita pilih Command Center ya. Oke, di sini sudah tampil jendela awal daripada Myop. Kita langsung saja untuk setting-setting yang lain. Saya rasa kita menggunakan default saja ya. Kita langsung setting pajak ya di menu list, kemudian take out. Nah, ini ada pajak-pajak yang disediakan oleh Myop. Karena Myop ini berasal dari Australia, maka pajak-pajaknya banyak sekali. Tetapi untuk kasus ini kita akan menggunakan 2 saja, yaitu GST dan juga NT ya. Yang lainnya akan kita hapus semua. Kita hapus satu persatu. Nah, kita birukan dulu sini ya.
kemudian kita klik kanan, del tag code ya, sampai tersisa 2 saja. Oke, kita hapus dulu del. Nah, ini jangan. Kemudian del 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 del. Nanti kita pakai. Nah, dari sini kita lihat ada pajak wine dan lain sebagainya ya, ada minuman keras ya. Oke, ini 2 yang kita pakai. Kemudian kita sesuaikan JST ini, kita klik ya, kita sesuaikan namanya. Kalau JST ini adalah PPN. Ini kepanjangannya dari pajak pertambahan nilai ya. Oke, kemudian rate-nya adalah 10% ya. PPN itu 10% di Indonesia. Oke, seperti itu. Jadi kita oke-kan, kita close saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat akun baru yang akan kita jadikan akun kita. Di sini ada account, ada beberapa fasilitas sebetulnya di sini. Ada account, banking, sales, time billing, kemudian purchase, payroll, inventory, dan card file. Karena kita akan membuat akun baru, kita klik account, kemudian account list. Di sini telah disediakan akun-akun oleh Myop, tetapi ini akan sebagiannya kita hapus karena tidak kita pakai ya. Kemudian di sini ada klasifikasi akun aset, kemudian liquidity, equity, ya, income, cost of sales, kemudian expense, other income, dan other expense. Oke, kita akan hapus akun-akun yang tidak kita pakai ya, yang bisa kita hapus, karena tidak semuanya bisa kita hapus ya, karena masih nge-link. Nah, kita sesuaikan nanti linknya. Oke, kita akan hapus. Ini kita hapus, delete ya. Kemudian ini yang masih centang-centang seperti ini, itu artinya adalah ada linketnya, ada linknya. Nanti kita hapus selanjutnya ya, atau kita sesuaikan. Kemudian kita buka, klik 2 kali, kemudian kita del seperti tadi, sama ya. Ini kita klik kanan, kita del. Coba kita hapus yang di sini, ini pasti nggak mau ya. Oke ya, jadi ya, an account that is being used as a link, jadi dia masih link. Ini tidak bisa kita hapus, nanti kita sesuaikan saja. Oke ya. Semuanya kita hapus yang tidak kita pakai. Kita hapus ya, klik kanan, del, klik kanan, del. Oh, ini masih ngeling ya, masih ngeling, tidak bisa kita hapus ya. Tapi yang kalau kita nggak ngeling, pasti kita bisa hapus. Oh, nanti kita ganti anunya, pajaknya nanti kita ganti akunnya biar tampil di bawah. Oke, yang bisa kita hapus tadi kita hapus dulu semuanya. Oke, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengabaikan
akun-akun yang tadi tidak bisa dihapus ya. Jadi seperti ini belum bisa dihapus, nanti untuk penyesuaiannya nanti dilakukan selanjutnya. Tapi kita akan abaikan dulu. Caranya adalah kita lihat soalnya. Kita akan taruh akun-akun ini di paling bawah ya. Ntar kita sesuaikan, kita tampilkan soalnya dulu. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini seperti ini. Kita akan taruh akun-akun itu di bawah. Nah, ini. Contohnya general check count, itu kita ganti nomor akunnya menjadi 9999. Oke, kita taruh ini, kita kecilkan supaya bisa 2 layar ya. Lebih enak kita kerjanya. Oke, kita lihat general check count. Ini kita klik, kita ganti nomor akunnya ini menjadi 9999 seperti di sini ya. 9999. Oke. Oke, sudah berubah dia. Kemudian selanjutnya undeposit fund ini kita ganti menjadi 9998. Oke. Kemudian electronic clearing account itu menjadi 9997. Oke, dan selanjutnya ya, ini payroll check account 6. Itu. Selanjutnya trade debtor ini 5. Oke, sama dengan account yang lain. Liquidity ya. Liquidity ini ada yang tidak bisa dihapus tadi. Kita lihat di sini. Ada trade creditor ini 2999. Kita sesuaikan semua dengan semua. Kemudian AP accrual ini 2998 ya. 2998. Selanjutnya GST collect 17 2997. Pet-nya 29996. Masih ada payroll liabilities ya. Semuanya. Jadi mengenai equity nanti akan kita sesuaikan nanti ya. Ini untuk linketnya nanti kita sesuaikan karena memang ini tidak dihapus. Sama ya, nanti kita sesuaikan nama-namanya. Income juga begitu. Kemudian cost of sales expense ini lihat di sini expense. Ini ya, wages kita sesuaikan 6997.
98. Kemudian other income ada, expand nggak ada. Kita sesuaikan dulu, jadi kita taruh itu di akun bawah yang jangan dipakai sebelum nanti kita sesuaikan ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti nama akun yang telah disediakan oleh Mayop yang akan kita pakai. Contohnya di sini adalah aset, ini kita ganti dengan Aktiva ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita ganti dengan Aktiva. Oke, sama dengan yang lain ya. Liability ini kita ganti dengan hutang ya, liability itu hutang atau utang. Kemudian equity, nah ini equity ini kita sesuaikan sesuai dengan yang di soal. Ini kita ganti namanya menjadi ekuitas. Kemudian number account-nya sama 3000. Kemudian return earning ini kita ganti number account-nya 2000. Kemudian keterangannya laba rugi ditahan, artinya laba rugi ditahan. Oke, ditahan. Oke, kemudian current earning ini laba rugi tahun berjalan 3000 akunnya. Laba rugi tahun berjalan. Kemudian historical balancing ini kita ganti menjadi perantara. Oke, masih ada satu lagi. Kita akan buat satu lagi, ini modal saham. Kita klik new ya, caranya kalau buat ini kita klik new, kemudian tipenya ini kita ganti sama equity, dan number account-nya 9999. Kita tap. Oh ada yang aktif ya, 9997. Kemudian kita ganti modal saham. Oke, seperti itu. Salah ya. Mohon maaf salah tadi. Modal saham ini kita ganti number account-nya di sini 1000 ya. Kita tidak mau. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan input satu-satu sesuai dengan yang soal. Kita input satu-satu. Ya, kita masukkan. Ini nanti ada header, ada detail account ya. Misalnya kita sudah Aktiva, sudah kita kemudian Aktiva lancar kita input di sini. Di sini Aktiva lancar adalah header ya. Saya bolkan di sini. Ini adalah header, kemudian ada header. Header itu adalah dia mempunyai sub lagi atau anak-anak account lagi ya. Anaknya ada kas dan ada kas besar. Maka Aktiva lancar ini kita masukkan ke dalam header. Header, kemudian kita pilih Aktiva lancar aset ya, masuk aset. Ini untuk tipe accountnya, saya rasa mungkin dari teman-teman sudah belajar semua waktu di
pengantar manajemen akuntansi ini untuk tipe-tipe akun ya. Nanti disesuaikan saja untuk tipe akunnya. Aset lanjut ya. Kemudian tipenya aset, akunnya adalah 1000. Ya, kemudian kita tap. Ini aktiva lancar. Oke, seperti itu kita okekan. Ya, ini di aset ya. Kita masuk di sini aktiva lancar. Kemudian lanjut lagi. Saya kasih contoh, lanjut lagi new. Kita akan buat kas di situ. Ini kita masukkan nomor akunnya. Kemudian nih kas. Kas ya, aset. Oke. Jadi seperti itu, silahkan dilanjutkan sampai selesai. Ini apa namanya? Akun-akunnya diinput sampai selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.